Sobat Ngobrol NKRI, kajian kita pada kesempatan jumpa kali ini tentang pernyataan Roy Suryo bahwa para penegak hukum sedang mempertontonkan syahwat untuk menjadikan dirinya itu sebagai pesakitan dalam konteks yang kita hendak sebut itu sebagai penegakan hukum, tetapi oleh kubu Roy Suryo itu disebut sebagai kriminalisasi. Kita bantah kriminalisasi yang benar bahwa kepolisian dan kejaksaan sedang mempertontonkan scientific crime investigation untuk memproses hal ini menjadi proses penegakan hukum demi kepastian hukum. Nah, kita akan simak apa yang dikatakan oleh Roy Suryo berikut ini, dan dari situ kita akan menemukan insight untuk diskusi kita selanjutnya. Kita simak, teman-teman. Ijazahnya kemudian tidak dikejar, ijazah dikejar. Karena penersangkaan saya sampai nanti persidangan saya itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu kok. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga udah ada sidang baru kemarin di Solo, ya, yang kemudian digugat oleh Mas Sigit. Ini gugatan baru lagi ya, Mas? Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan, dan ini makin menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ijazah yang memang palsu itu, ya 99,9% itu makin banyak, dan itulah memang keniscayaan masyarakat. Baik teman-teman, kita akhiri nonton. Saya membantah dan tidak setuju bahwa soal penegakan hukum ini dianggap sebagai syahwat dari para penegak hukum, khususnya kepolisian Polda Metro Jaya dan pastinya Kejaksaan Tinggi Jakarta yang sedang memproses berkas-berkas itu untuk ditetapkan P21. Nah teman-teman, apa yang dikatakan oleh Roy Suryo terkait dengan syahwat para penegak hukum untuk membuat dirinya itu menjadi tersangka dan bahkan terdakwa lalu diadili, menurut saya itu adalah pernyataan yang berlebihan, dan semakin kita ikuti pernyataan Roy Suryo, semakin kita percaya bahwa Roy Suryo sebetulnya bukan orang yang memiliki keyakinan tentang dirinya apakah mampu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu 99,9% palsu, ketidakpunyaan, jadi ia sebetulnya tidak punya bukti yang cukup meyakinkan untuk dibawa di persidangan. Karena itu ia berkoar-koar bahwa ini harus dihentikan. Karena apa? Karena dianggap telah melawan atau telah menyalahi prosedur yang berlaku terkait 14 hari. Padahal berulang-ulang para pakar dan juga saya katakan bahwa tidak ada yang dilanggar lewat 14 hari. Karena keadilan substansial serta dimaksimalkannya kualitas dan kuantitas dari berkas itu, itu memastikan bahwa bukan kecepatan yang dipentingkan 14 hari, tetapi kualitas dari berkas yang diminta untuk dipenuhi oleh para jaksa, agar jaksa terbantu ketika proses ini sampai di persidangan. Jadi yang sedang mempertontonkan syahwat itu sebetulnya adalah Roy Suryo. Syahwat yang makin kesini kita lihat makin loyo, makin letoy, dan karena itu ia sebetulnya sedang tidak menunjukkan kegarangan, kehebatan, tetapi sedang mempertontonkan bahwa ia adalah orang yang sedang tidak siap bahwa kebenaran itu begitu menyakitkan terhadap dirinya, karena tidak berpihak pada kebenaran itu berarti siap-siap hukum akan begitu menyakitkan kepada orang-orang yang jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum. Dan dalam konteks ini yang terjadi bukan kriminalisasi tetapi penegakan hukum terhadap para pemfitnah, mereka yang mempertontonkan syahwat kebencian terhadap Pak Jokowi dalam konteks yang dikatakan ijazah palsu. Padahal Roy Suryo tidak memiliki bukti yang cukup meyakinkan. Karena itu ia berkoar-koar untuk mengatakan ini harus dihentikan. Lalu pertanyaannya adalah mengapa harus dihentikan kalau Anda yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu? Anda berpikir bahwa yang disidangkan nanti bukan ijazah, itu adalah syahwat dari buruk sangka yang Anda miliki. Kami tolak semuanya itu, karena itu adalah cara berpikir yang kacau dan memperlihatkan kebodohan berpikir. Semoga ada manfaatnya, dan salam ngobrol NKRI.